Selamat datang di pertemuan kita yang kedua di mata kuliah teori portofolio dan investasi. Melanjutkan konsep dasar investasi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan kali ini kita akan bahas berbagai macam instrumen keuangan yang akan menjadi bahan diskusi kita selama satu semester ke depan. Dan instrumen-instrumen keuangan tersebut umumnya berada di pasar modal, sehingga kita akan membedah berbagai macam pengertian dan instrumen-instrumen di pasar modal. Nah, ini adalah outline materi atau topik yang akan kita bahas pada sesi diskusi kali ini. Yang pertama ada mekanisme pasar modal, karena kita akan berfokus di pasar modal. Kemudian berbagai macam sekuritas di pasar ekuitas atau pasar modal. Kemudian berbagai macam sekuritas di obligasi. Kemudian sekuritas di pasar derivatif, sampai kita akan bahas reksadana. Nah, kalau pasar modal sendiri, ya, sebagai konteks atau tempat atau lingkungan yang akan kita jadikan observasi selama satu semester ini, saya rasa kalian udah familiar ya, udah sangat-sangat familiar. Saya rasa anak-anak zaman sekarang udah sangat familiar mengenai pasar modal ini. Terlebih hal ini kan sudah diulang-ulang berkali-kali di berbagai macam kuliah ya. Jadi kalau kita tilik ulang lagi definisinya, pasar modal mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana. Jadi pasar modal ini sama seperti bank maupun lembaga keuangan lainnya. Keuangan lain. Perannya adalah sebagai financial intermediary. Ya, penengah. Ya. Jadi penengah, financial intermediary itu penengah di bidang keuangan yang melibatkan aktivitas keuangan. Nah, dia di tengahnya siapa? Di tengah pihak yang kelebihan dana maupun yang membutuhkan dana. Tuh. Nah, dalam konteks pasar modal yang kelebihan dana, ini nanti disebut sebagai investor. Investor ada yang individu, ada yang institusional. Nah, yang membutuhkan dana ya, yang membutuhkan dana ini nanti tergantung terjadi di pasar mana. Kalau di dalam konteks pasar primer, yang membutuhkan dana ini adalah perusahaan. Ya. Kalau di pasar sekunder, yang membutuhkan dana investor juga, investor lain. Saya punya saham, kemudian mau saya jual karena saya butuh uang, atau ini merupakan bagian dari strategi investasi dan lain-lain. Pasar modal memfasilitasi jual beli sekuritas yang umumnya berumur lebih dari 1 tahun, seperti saham dan obligasi. Jadi pasar modal itu memperjualbelikan surat berharga yang umurnya lebih dari 1 tahun. Ya, surat berharga jangka panjang. Kalau saya pengen beli surat berharga yang umurnya di bawah 1 tahun, di mana? Nanti kita bisa masuk ke yang namanya pasar uang. Pasar modal mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien. Maksudnya apa? Nah, salah satu fungsi pasar modal itu kan sebagai tempat untuk mendapatkan dana, terutama bagi perusahaan ya. Jadi perusahaan apabila dia membutuhkan dana eksternal, sumbernya kan ada dua, hutang dan ekuitas. Nah, hutang ini bisa diakses dari bank atau dari obligasi. Sedangkan ekuitas ini bisa diakses dengan cara menjual saham. Nah, kalau pasar modal itu nggak ada, maka perusahaan tidak bisa mendapatkan sumber dana dari ekuitas dari menjual saham, maupun tidak bisa mendapatkan sumber dana hutang yang sifatnya diperoleh dari obligasi. Artinya sumber dana perusahaan itu sumbernya cuma satu, yaitu dari bank. Nah, ini nggak akan efisien. Kenapa? Karena
perusahaan kan perlu mendiversifikasi risiko. Ya, jadi kalau sumber dana itu cuma satu, maka risikonya juga akan semakin besar. Ya. Belum lagi bank itu kan biasanya punya batasan kredit yang bisa diberikan. Sedangkan perusahaan itu kebutuhan dananya kan kadang-kadang tidak terbatas. Ya, kalau misal hutang di bank udah penuh, udah mentok gitu, dia nggak bisa berhutang lagi, maka dia nggak bisa mengekspansi perusahaannya. Gitu. Terlebih lagi kalau dana hutangnya udah penuh, berarti kan rasio hutangnya juga tinggi. Pada saat rasio hutangnya tinggi, maka pengelolaan dana itu menjadi tidak efisien karena perusahaan menjadi memiliki resiko kebangkrutan. Ya. Kemudian jenis pasar di pasar modal. Pasar modal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pasar perdana dan nanti ada pasar sekunder. Pasar perdana itu terjadi pada saat perusahaan atau emiten menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya. Di pasar perdana ini terjadilah yang namanya penawaran umum. Penawaran umum itu ya sama seperti namanya, jadi perusahaan menawarkan ekuitasnya, sahamnya ke publik. Ya. Atau ini kemudian umumnya disebut sebagai IPO, Initial Public Offering. Public Offering kan penawaran umum. Nah, initial itu artinya sesuatu yang baru pertama kali dilakukan, itu IPO. Nanti perusahaan bisa melakukan beberapa kali penawaran umum ya. Tapi yang namanya IPO itu cuma sekali di awal, pada saat perusahaan menjual sahamnya pertama kali atau menjadi perusahaan go public. Nah, fungsi dari penawaran umum ya, atau manfaat dari penawaran umum adalah fungsinya sebagai sumber dana ekuitas. Jadi yang berdampak langsung terhadap perusahaan, dalam hal ini adalah perusahaan mendapatkan tambahan modal, itu adalah pada saat perusahaan menjual sahamnya di pasar perdana. Karena di pasar perdana ini hubungannya itu antara emiten dengan investor langsung. Di tengahnya ini ada underwriter ya, yang membantu. Underwriter yang membantu proses penawaran umum, penawaran perdana. Gitu. Jadi ini gunanya mendapatkan sumber dana. Nah, kemudian yang kedua adalah pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan tempat perdagangan atau jual beli sekuritas oleh dan antar investor setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana. Jadi di pasar sekunder ini terjadi hubungan antar investor. Ya. Kalau diibaratkan itu, kalau kalian familiar dengan tren pasar sepatu ya, atau sneakers, pasar perdana itu ibaratnya pada saat sepatu dijual di toko. Ya. Harganya itu udah fix biasanya kan, harga fix atau harga itu udah harga toko gitu. Harganya fix akan sama semua di semua toko. Yang terjadi di sini adalah hubungan antara konsumen dengan tokonya. Gitu. Itu pasar perdana kayak gini. Sedangkan pasar sekunder ini seperti ibaratnya pada saat toko ini sepatu ini saya jual, udah saya beli. Kemudian saya tahu bahwa sepatu ini tuh banyak yang mencari, trennya lagi tinggi, maka ini saya perjualbelikan kepada konsumen yang lain. Jadi hubungannya bukan orang dengan toko lagi, tapi orang dengan orang. Nah, itu pasar sekunder. Ya. Sehingga di pasar sekunder, harga itu bisa berfluktuasi. Ya. Tergantung supply and demand ya. Tergantung tren, supply and demand, dan lain-lain. Kemudian di pasar sekunder,
Sebenarnya perusahaan atau emiten itu tidak mendapatkan manfaat langsung. Beda dengan di pasar perdana kan. Di pasar perdana itu kan perusahaan dengan menjual ekuitas dia langsung dapat dana, ya kan, karena penjualan sahamnya. Kalau di pasar sekunder emiten itu nggak dapat manfaat langsung, karena yang dapat manfaat langsung ya investor dan investornya. Tuh. Nah, emiten dapat manfaat apa? Ya, walaupun dampaknya tidak langsung, tapi eh, nilai saham emiten itu bisa membantu perusahaan atau bisa bermanfaat bagi perusahaan apabila perusahaan mau melakukan penawaran umum lagi, penawaran saham lagi. Jadi kan bisa perusahaan itu melakukan penawaran umum yang kedua dan ketiga dan seterusnya kalau misal memang membutuhkan dana lagi. Nah, perusahaan yang nilai sahamnya tinggi atau harganya bagus, dipersepsikan baik oleh investor, itu pada saat mau melakukan penawaran umum, mau menjual sahamnya lagi, itu pasti bisa jadi lebih diminati oleh investor. Jadi nanti di pasar perdana, serapan saham yang dijual itu bisa tinggi. Kemudian manfaat pasar perdana bagi perusahaan atau emiten adalah manfaat. Jadi perusahaan bisa mendesain sistem bonus bagi karyawan. Jadi alih-alih perusahaan memberikan bonus kepada karyawan itu dalam bentuk uang tunai, pada saat perusahaan itu udah go public, dia bisa menerapkan sistem bonus yang disebut sebagai ESOP. ESOP itu Employee Stock Ownership Program. Jadi misal kan perusahaan itu kan karyawan itu kan setiap tahun dapat bonus kan, bonus. Kemudian yang biasanya selama ini bonusnya itu dalam uang cash, kemudian mau dikombinasi nih, karena perusahaan itu udah go public, dikombinasi. Jadi 50% cash, 50% dalam bentuk saham perusahaan itu sendiri. Jadi misalnya saya bekerja di BRI, kemudian saya dapat bonus cash, kemudian sisanya saya dapat bonus dalam bentuk saham BRI. Ya. Nah, itu gunanya banyak. Salah satunya adalah yang bisa dirasakan secara langsung adalah untuk meningkatkan rasa belonging, rasa kepemilikan dari karyawan terhadap perusahaan. Jadi kalau saya selama ini bekerja dan saya merasa tempat kerja itu nggak ada ikatan batin apapun dengan saya, bisa jadi pekerjaan saya itu nggak sepenuh hati, ya kan? Sedangkan pada saat sekarang saya bekerja dan saya memiliki saham perusahaan saya, maka kan otomatis saya ini menjadi pemilik juga. Nah, itu yang diharapkan oleh direksi. Efek keterikatan yang dimiliki oleh karyawan terhadap tempat kerjanya. Nah, itu efek yang nggak langsung yang bisa dimiliki oleh perusahaan di pasar sekunder, dan banyak lagi sebenarnya ya. Jadi memang nggak berdampak langsung terhadap penambahan sumber dana eksternal perusahaan, tapi berdampak tidak langsung pada hal-hal yang lain. Kemudian ini adalah skema perdagangan di pasar sekunder. Ini ilustrasinya saya ambilkan dari Ruang Guru ya. Saya rasa cukup mudah dipahami karena ini memang ditujukan untuk anak SMA ya, untuk memberikan gambaran mengenai pasar modal. Nah, jadi di pasar sekunder itu terjadi hubungan antar dua pihak, investor dan investor. Di sini investor membeli, di sini investor menjual. Pembelian atau transaksi yang dilakukan oleh investor, baik itu aktivitas jual maupun beli, itu harus melalui broker. Ya, jadi kita tidak bisa ke bursa efek langsung gitu, nggak bisa. Jadi harus melalui broker atau perusahaan sekuritas untuk membantu membeli maupun menjual. Ya, jadi ini asumsinya investor ingin membeli saham,
kemudian dia menghubungi broker, oke, broker melakukan aktivitas beli, diteruskan ke bursa efek, ya. Kemudian bursa efek ini kan, jadi ini kan melting potnya ya, pasarnya ya. Jadi barang yang diperjualbelikan ada di sini. Ya, kemudian ketemu dia dengan orang yang mau menjual. Jadi saya pengen membeli dan saya akhirnya ketemu dengan orang yang mau menjual di bursa efek. Kemudian terjadi transaksi jual, dana saya akan diteruskan ke brokernya si penjual, kemudian oleh brokernya penjual akan diteruskan ke penjual. Nah, sebagai syarat pada saat penjual itu mendapatkan dana, pada saat itu juga efek atau surat berharga yang dijual oleh investor itu akan disalurkan, dikembalikan ke broker, kemudian ke bursa efek, ke broker lagi, kemudian masuk ke rekeningnya atau portofolionya si pembeli. Ya, simpelnya. Nah, kemudian ini sama masih saya ambilkan dari ruang guru, menunjukkan mekanisme perdagangan saham di pasar modal. Ya, jadi ini hampir sama sebenarnya. Cuma ini ada tambahan aja di bagian ini. Ya. Jadi kalau yang bagian di atasnya yang ini prinsipnya mekanismenya sama dengan ilustrasi yang sebelumnya. Jadi ada nasabah mau melakukan transaksi, ya, dia harus melalui anggota bursa atau perusahaan sekuritas, kemudian akan diproses di dalam bursa efek. Gitu. Nah, selain aktivitas yang terjadi di bursa efek, ada aktivitas-aktivitas lain yang terjadi bersamaan pada saat terjadi transaksi atau perdagangan ya. Ada aktivitas yang terjadi di BHE, kemudian ada sistem yang mencatat di KPI dan KCI, ya, dan lain-lain. Ini lebih tepatnya, lebih khususnya nanti akan dibahas di mata kuliah pasar modal. Ya. Organisasi mekanisme perdagangan secara detail, kemudian lembaga penunjang, kemudian self control organization yang ada di dalam bursa efek, semuanya itu akan lebih detail dibahas di mata kuliah pasar modal. Jadi saya tidak akan menjabarkan ini lebih dalam. Nah, kemudian bagian ini menunjukkan struktur atau pembagian berbagai macam aset keuangan ya. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan kemarin di materi sebelumnya, bahwa di manajemen investasi yang akan kita bahas itu adalah investasi di aset-aset keuangan. Kita tidak akan membahas investasi di aset tetap. Ya. Nah, aset keuangan pun nanti akan dibagi menjadi dua. Ya. Jadi ini kan sekuritas ini aset keuangan dibagi menjadi dua, yang jangka pendek dan yang jangka panjang. Jangka pendek ini diperjualbelikan di pasar uang. Pasar uang tuh secara mudahnya adalah diperjualbelikan oleh bank ya. Sertifikat deposito, kemudian obligasi jangka pendek di bawah 1 tahun dan lain-lain itu di bank. Nah, ini tidak akan kita bahas. Ya, tidak akan kita bahas. Yang akan kita bahas adalah investasi-investasi di pasar modal. Nah, di pasar modal nanti bisa dibagi berbagai macam. Ya. Ada sekuritas di pasar uang ekuitas. Ya, jadi ini semuanya melibatkan aktivitas modal. Kemudian sekuritas di pasar obligasi. Jadi ini melibatkan yang namanya hutang. Kemudian ada di pasar derivatif. Ya, ini adalah aset turunan dari aset-aset yang ada di pasar di ekuitas maupun di obligasi. Dan yang terakhir adalah reksadana. Gitu. Nah, di pasar ekuitas itu ada saham biasa, ada saham preferan, ada right, ada warrant. Nah, ini yang umum diperjualbelikan di pasar ekuitas. Kemudian di pasar obligasi itu ada obligasi umum, kemudian ada obligasi konversi, dan di pasar derivatif itu ada kontrak berjangka dan opsi. Nah, ini nanti akan kita bahas, tapi tidak semuanya. Jadi selama 1 semester itu akan kita bahas, tapi nggak semuanya. Ya. Kita akan cuma membahas saham biasa, kemudian kita cuma membahas obligasi, kemudian kita cuma membahas kontrak opsi. Tapi sebelum kita membahas lebih detail, di pertemuan ini kita akan bahas
satu-satu ya definisi maupun karakteristik dari masing-masing aset ini. Walaupun saya yakin banyak yang sudah tahu, tapi sekali lagi ini gunanya untuk refreshingnya, untuk mengingatkan kembali pemahaman-pemahaman, hafalan-hafalan yang sudah pernah dimiliki tapi mungkin hilang dan tenggelam ya karena nggak pernah dipakai, karena kebanyakan libur dan lain-lain. Oke, yang pertama adalah saham biasa atau umumnya disebut sebagai common stock. Saham ini menyatakan kepemilikan suatu perusahaan. Sebagai pemilik, pemegang saham biasa perusahaan mempunyai hak suara proporsional pada berbagai keputusan penting perusahaan, antara lain persetujuan keputusan dalam RUPS. Jadi semakin banyak proporsi saham biasa yang kita miliki, maka semakin besar juga proporsi suara yang kita miliki di dalam RUPS. Ya, nanti kalau dalam konteks proporsi ada yang disebut sebagai pemilik mayoritas, ada pemilik minoritas. Kalau di Indonesia, pemilik mayoritas itu apabila dia memiliki 51% saham perusahaan. Gitu. Nah, saham biasa inilah yang diperjualbelikan oleh perusahaan, dijual oleh perusahaan di pasar sekunder, di pasar primer, jual perusahaan di pasar primer untuk mendapatkan dana, dan diperjualbelikan di pasar sekunder oleh investor. Ya, oleh investor. Kemudian ada yang disebut sebagai dividen. Ya, ini melekat ke masing-masing saham yang dimiliki oleh investor, dan dividen ini merujuk kepada return atau keuntungan yang bisa diterima oleh pemegang saham. Kalau di sini disebutnya sebagai pemegang saham biasa memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Jadi siapapun yang memegang saham itu punya hak untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungannya itu disebut sebagai dividen. Pada umumnya dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham adalah rupiah atau disebut sebagai cash dividend. Ya. Jadi misal perusahaan membagi dividen per lembar saham, dividen per share itu dividen per lembar saham adalah 10 rupiah ya, per lembar. Kalau saya punya satu lot yaitu 100 lembar, maka saya mendapatkan dividen sebesar Rp10 dikali 100, yaitu 1000. Nah, ini 1000-nya uang tunai. Itu cash dividend. Nah, perusahaan punya alternatif lain, punya skema lain untuk bagian dividen selain dividen tunai, yaitu dividen saham. Ya. Dividen dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk saham baru sehingga meningkatkan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Ya. Jadi awalnya saya punya satu lot, tapi saya dapat stok dividen satu lot lagi, sehingga saya saat ini menjadi memiliki 2 lot. Sesimpel itu. Walaupun sebenarnya pada saat stok dividen ini bisa dikatakan ya proporsi kepemilikannya tidak berubah, karena semua investor kan juga mendapatkan tambahan saham baru juga, gitu. Jadi secara proporsional nggak ada perbedaan. Cuma karena jumlah lot saham menjadi lebih banyak, maka apabila suatu saat saya mendapatkan dividen, jumlah dividen yang saya terima juga akan lebih tinggi. Atau apabila saya ingin mendapatkan capital gain, saya bisa mendapatkan capital gain yang lebih tinggi juga. Seperti itu. Kemudian adalah saham preference. Saham preference atau preferred stock merupakan satu jenis
sekuritas ekuitas yang berbeda dalam beberapa hal dengan saham biasa. Dividen pada saham preferen biasanya dibayarkan dalam jumlah tetap dan tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara saham biasa dan obligasi. Jadi kalau saham biasa, dividen itu tidak fix jumlahnya. Jadi dividen yang dibayarkan tiap tahun itu tidak akan selalu sama. Bisa jadi tidak selalu sama. Karena jumlah dividen yang dibayarkan tiap tahun itu tergantung dari kebutuhan perusahaan. Bisa jadi nggak bagi, bisa jadi membagi tapi sedikit. Bisa jadi membagi lebih besar dari tahun sebelumnya, bisa jadi membagi lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Itu saham biasa. Ya, sedangkan kalau saham preferen, dividen yang dibagi itu fix ya, dividennya fix. Jadi pemilik saham preferen setiap tahunnya akan mendapatkan dividen dalam jumlah yang tetap. Nah, itulah kenapa dia disebut sebagai instrumen yang memiliki gabungan antara saham biasa dan obligasi. Ya, karena saham preferen ini dia wujudnya adalah ekuitas, seperti saham biasa, tetapi keuntungan yang diterima itu sama seperti obligasi, yaitu tetap. Pemegang obligasi itu kan mendapatkan keuntungan yang sifatnya tetap. Gitu. Berikutnya, instrumen yang diperdagangkan di pasar ekuitas yang lain adalah right. Right ini kalau di bahasa Indonesia kan diterjemahkan ini kan artinya hak. Nah, hak apa? Ya. Bukti right atau hak memesan efek terlebih dahulu. Jadi kalau di Indonesia tuh dia dikenalnya dengan HMETD. Hak memesan efek terlebih dahulu merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada pemegang saham lama. Pemegang saham lama ya. Jadi misal saya saat ini punya sahamnya BRI gitu. Untuk membeli saham baru perusahaan pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Jadi misal beberapa waktu ke depan BRI akan menerbitkan saham baru atau menjual saham baru. Nah, sebelum ditawarkan ke investor lama yang sudah memiliki saham BRI ini itu akan diberikan right HMETD. Nah, jadi saya nanti akan dapat right ini. Jadi saya berhak untuk membeli saham baru BRI terlebih dahulu. Jadi saya punya hak untuk mengantri lebih depan, itulah istilahnya ya. Selama periode waktu terbatas yang disebut sebagai periode pelaksanaan, pemegang right berhak untuk membeli saham baru dengan membayar sejumlah dana kepada perusahaan melalui perusahaan efek pada suatu harga pelaksanaan atau exercise price yang telah ditentukan. Jadi selain memberikan informasi mengenai bahwa saya berhak untuk membeli saham baru, di dalam HMETD nanti ada informasi mengenai jangka waktu pembelian saham baru kalau saya berminat, serta harga pembeliannya, ya, harga penawaran saham barunya, atau disebut sebagai exercise price. Ya, saya punya dua pilihan nanti, membeli saham ini menggunakan exercise price atau harga yang sudah ditetapkan di dalam hak memesan efek terlebih dahulunya, atau right-nya nggak saya exercise, saya biarkan aja HMETD-nya saya biarkan sampai jatuh tempo, kemudian saya baru beli lagi di pasar sekunder, itu juga bisa. Ya, pertimbangannya adalah nanti apakah kita yakin exercise price harga yang ditentukan ini terlalu mahal atau enggak dibandingkan dengan value perusahaan.
gitu. Jangan-jangan exercise price-nya ini kemahalan, ya, sehingga nanti kedepannya setelah saya beli mahal, kedepannya malah harga di pasar sekundernya turun, kan repot. Ya, itu salah satu pertimbangannya. Oke, berikutnya ada obligasi. Udah masuk ke pasar obligasi ya. Jadi obligasi atau bond dikeluarkan penerbitnya sebagai surat bukti tanda hutang. Jadi perusahaan atau pihak yang menerbitkan bond itu artinya dia mencari hutang, sedang dalam kondisi mencari hutang. Dia menawarkan siapa yang mau membiayai hutangnya. Misal menerbitkan bond senilai 1 miliar. Ya berarti artinya dia itu mencari hutang kredit senilai 1 miliar. Seperti itu. Jadi obligasi itu ya. Obligasi adalah sekuritas yang memuat janji untuk memberikan pembayaran tetap menurut jadwal yang telah ditetapkan. Sebutan obligasi semakin dikenal dengan istilah sekuritas pendapatan tetap. Jadi fixed income itu merujuk kepada obligasi salah satunya. Ya, karena pemegang obligasi itu berhak mendapatkan pembayaran tetap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Umumnya bulanan ya. Umumnya teoritisnya bulanan. Tapi kalau di beberapa obligasi pemerintah itu bisa dibayarkan setengah tahun sekali atau dibayarkan setahun sekali. Tapi kalau hutang umumnya kan biasanya bulanan ya, perjanjian hutang yang umum gitu. Nah, obligasi ini ada yang disebut sebagai obligasi pemerintah, diterbitkan oleh pemerintah atau government bond, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Di Amerika, obligasi negara seperti ini disebut sebagai treasury bond atau T-bond. Nanti kalau kalian membaca di beberapa artikel-artikel keuangan yang berhubungan dengan penelitian keuangan, kalau kalian melihat atau membaca namanya T-bonds, itu artinya obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Nanti ada lagi yang namanya T-bills, treasury bills. Kalau ini kan treasury bond, ini treasury bills. Ini juga surat berharga jangka pendek, surat berharga di pasar uang yang diterbitkan oleh pemerintah. Ingat, ya, bedanya pasar uang dan pasar modal adalah jangka waktunya. Jadi T-bills ini walaupun karakteristiknya hampir sama dengan obligasi, pendapatan tetap, tapi dia jangka pendek karena dijual di pasar uang. Kemudian obligasi perusahaan atau obligasi korporasi adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Jadi obligasi itu tidak terbatas oleh negara saja yang berhak menerbitkan, tapi institusi itu juga berhak. Salah satunya adalah perusahaan publik maupun perusahaan swasta. Bahkan pemerintah daerah itu juga beberapa menjual obligasi pemerintah daerah, dan itu wajar. Jadi ini skema pembiayaan yang wajar. Jadi pada saat perusahaan atau sebuah organisasi menjual obligasi, maka dia itu sedang menghimpun dana dalam bentuk hutang. Jadi menghimpun struktur modal dalam bentuk hutang. Kemudian di dalam obligasi itu melekat berbagai informasi sebagai berikut. Yang pertama nilai nominal, dia punya bahasa Inggrisnya nominal value atau face value atau par value. Jadi istilahnya banyak ya, nominal value atau face value atau par value. Nah, ini merujuk kepada nilai hutang yang ditawarkan. Ya, jadi misal perusahaan A menjual bond senilai dengan nilai nominal 1 miliar. Nah, kemudian saya beli bond tersebut dengan nilai nominal. Jadi boleh ya, jadi nggak perlu saya memberikan uang saya 1 miliar gitu, nggak apa. Kalau saya punyanya uang misal 10 juta, ya berarti saya punya nominal 10 juta. Saya memberikan hutang kepada perusahaan A senilai 10
juta. Nah, itu disebut sebagai nilai nominal. Ya. Nanti perusahaan A akan bisa memenuhi 1 miliarnya ini dari investor-investor lain. Kemudian ada kupon. Ya, kupon ini merujuk kepada bunga ya, atau tingkat persentase keuntungan. Jadi ini sama dengan bunga, cuma dia namanya itu kupon kalau dalam obligasi. Kemudian ada jatuh tempo, jadi obligasi itu ada umurnya, kemudian ada harganya. Ya, harga obligasi. Harga obligasi itu merujuknya, dia disebutnya atau penyebutannya, redaksinya itu seperti ini. Misal harga obligasi 100. Kalau harga obligasi 100, kemudian obligasi itu punya nilai nominal 1 juta, maka saya harus membayar 1 juta. Ini kalau harga obligasi 100. Kalau harga obligasi itu 90, ya, dan nilai nominal obligasi itu 1 juta, maka saya harus membayar 900.000. Nah, ini disebut sebagai obligasi diskon. Kalau obligasi nanti kalian lihat ada obligasi yang harganya 110, ya, maka obligasi dengan nilai nominal 1 juta, saya harus membayar 1.100.000. Nah, ini disebut sebagai obligasi premium. Jadi gitu ya, harga obligasi itu redaksinya seperti itu. 100 artinya dia dijual di nilai par, obligasi par, atau bisa di bawah 100 ya 90, 95, 80, obligasi diskon, dan bisa di atas 100 ya penyebutannya, obligasi premium. Ini semua akan dibahas lebih lanjut di satu pertemuan khusus ya yang membahas mengenai valuasi obligasi. Jadi ini cuma informasi umum aja. Kemudian obligasi juga ada yang disebut sebagai obligasi konversi. Obligasi konversi merupakan obligasi yang dapat ditukar dengan saham biasa perusahaan yang menerbitkan saham. Ya. Jadi saya bisa mengkonvert, kalau saya punya obligasi perusahaan A, saya bisa merubah obligasi saya, mengkonversi obligasi saya menjadi saham perusahaan A. Nanti jumlahnya tergantung dengan ketentuan ya, tergantung dengan perjanjian. Kemudian selain obligasi konversi ada juga obligasi tukar. Bedanya obligasi konversi dan tukar, kalau konversi itu berarti dia obligasi A, obligasi perusahaan A bisa ditukar dengan saham perusahaan A. Ya. Kalau obligasi tukar, obligasi perusahaan A bisa ditukar dengan saham perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan A. Ya, bisa ditukar dengan saham A plus saham, ya ini bukan plus ya, atau saham perusahaan subsidiari atau anak perusahaan A. Jadi nggak terbatas hanya di perusahaan A saja, tapi bisa ke anak perusahaannya. Itu kalau obligasi tukar. Berikutnya kita lanjut ke pasar derivatif. Ya. Derivatif itu artinya adalah turunan. Adalah aset finansial yang diturunkan dari saham dan obligasi dan bukan dikeluarkan perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana. Jadi obligasi itu dijual, tujuannya bukan mendapatkan dana. Itu yang pertama. Beda dengan saham dan obligasi ya. Perusahaan yang menerbitkan saham atau menjual obligasi itu tujuannya untuk mendapatkan dana. Ya. Kemudian ada dua jenis yang penting ya, dari sekuritas derivatif. Yang pertama kontrak berjangka, yang kedua kontrak opsi. Kontrak berjangka merupakan suatu perjanjian yang dibuat hari ini yang mengharuskan adanya transaksi di masa depan. Jadi kontrak berjangka ini merupakan
Yang pertama, ada transaksi di masa depan. Transaksi masa depan. Entah itu jual atau beli. Ada perjanjian ya antara dua pihak yang akan melakukan transaksi di masa depan. Kemudian kontrak berjangka ini sifatnya kewajiban. Artinya perjanjian ini, perjanjian jual maupun beli, dengan nilai sekian di harga sekian itu harus dilaksanakan. Kemudian sudah ada harga yang disepakati, harga kesepakatan sudah ada. Ya, harga kesepakatan sudah ada. Jadi sudah ada janji untuk membeli atau menjual barang di harga sekian sampai atau di waktu sekian. Yaitu itu kontrak berjangka. Nanti akan beda dengan derivatif satunya. Ada dua jenis kontrak berjangka. Yang pertama kontrak berjangka komoditas. Berarti aset turunannya atau aset yang dijadikan acuan itu adalah aset-aset real berupa barang pertanian atau sumber daya alam. Itu kalau kontrak berjangkanya komoditas. Jadi saya udah membuat perjanjian untuk melakukan penjualan beras senilai ini di harga sekian kepada ini. Gitu. Jadi ini namanya kontrak berjangka. Ya. Kemudian kontrak berjangka finansial menggunakan underlying asset yang merupakan efek seperti saham atau indeks saham. Prinsipnya sama, saya sudah membuat perjanjian, saya akan melakukan pembelian atau penjualan saham atau instrumen keuangan lain di pasar modal, akan dijual atau dibeli di harga sekian, di periode sekian, dan wajib dilaksanakan. Gitu. Nah, pihak yang melakukan kontrak berjangka ini biasanya pihak-pihak yang ingin melakukan spekulasi salah satu. Bisa digunakan untuk alat lindung nilai, atau bisa digunakan sebagai alat untuk spekulasi. Ya, lindung nilai ini istilahnya adalah hedging. Misal saya tahu bahwa harga beras ke depan itu akan turun. Maka supaya beras saya ini, kan saya ceritain pihak beras, supaya beras ini nggak dijual di harga yang murah, saya melakukan kontrak berjangka kepada orang yang mau tentunya untuk bersedia menjual, saya bisa menjual beras saya di harga sekarang. Karena saya yakin kedepannya akan turun. Nah, pada saat nanti di masa depan ternyata memang harga beras turun, maka saya sudah melindungi nilai dari aset saya. Jadi ceritanya, gunanya derivatif itu salah satunya itu. Ya. Atau bisa digunakan untuk spekulasi. Ya. Saya yakin harga aset ini di masa depan itu akan naik, maka saya melakukan kontrak berjangka untuk membeli di harga sekarang, ya, yang masih normal. Gitu. Nah, ternyata di masa depan harganya memang naik, maka saya bisa membeli di harga normal. Tapi karena ini sifatnya spekulasi, maka di masa depan harga barang ini juga bisa turun. Nah, kalau turun, saya tetap wajib untuk membeli harga ini di harga yang telah disepakati. Maka saya menderita kerugian dong, karena saya harus membeli di harga yang lebih mahal. Ya, itu sifat dari derivatif. Lindung nilai dan spekulasi. Berikutnya adalah opsi. Ya, jadi prinsipnya hampir sama dengan kontrak berjangka. Cuma kalau kontrak berjangka itu sifatnya wajib, perjanjian jual belinya itu wajib dilaksanakan. Kalau opsi itu sifatnya hak. Ya, hak. Jadi saya sudah beli perjanjian opsinya, saya berhak untuk menjual maupun membeli suatu aset yang telah tercantum kriterianya di kontrak opsi di harga yang telah ditentukan. Nah, karena ini hak, maka saya bisa lebih fleksibel dibandingkan kontrak berjangka ya. Jadi saya bisa memutuskan untuk membeli, kalaupun nggak saya beli, nggak apa-apa. Atau saya udah beli kontrak opsi untuk menjual, kalaupun pada kenyataannya nggak saya jual, nggak apa-apa. Gitu ya. Kemudian opsi ini ada dua, call option dan put option. Ya. Call option, seseorang yang membeli opsi call itu berhak untuk membeli suatu aset tertentu pada harga tertentu yang telah ditetapkan.
Ya, hak untuk membeli. Sedangkan opsi put itu adalah hak untuk menjual. Saya sudah membuat perjanjian dengan pihak lain untuk bisa menjual aset ini di harga sekian sampai jangka waktu sekian. Ya, nanti saya berhak menjual atau saya juga bisa tidak menjual karena itu hak. Nah, ini nanti akan lebih lanjut dibahas juga di satu pertemuan khusus membahas kontra opsi serta cara melakukan valuasinya dan lain-lain. Berikutnya, aset keuangan yang masih di sekitaran pasar modal, ya, itu adalah reksadana. Reksadana ini berhubungan dengan pasar modal, tapi nanti tidak akan kita bahas secara mendetail di dalam mata kuliah manajemen investasi. Ya, karena reksadana itu ya intinya kita sebagai investor dalam menyikapi reksadana itu ya intinya hanya bisa menyiapkan dana saja. Untuk analisis dan lain-lain itu sudah dilakukan nanti oleh yang namanya manajer investasi. Jadi dibandingkan dengan aset-aset yang lain, reksadana ini aset keuangan yang relatif lebih memanjakan, memudahkan investor. Karena tidak, pertimbangannya nggak akan terlalu banyak dibandingkan kalau kita mau investasi di saham, obligasi, apalagi sampai derivatif. Reksadana dapat diartikan sebagai wadah yang berisi sekumpulan sekuritas yang dikelola oleh perusahaan investasi yang dibeli oleh investor. Ya, jadi investor A, B, C, D, E, F itu memberikan dananya kepada yang namanya manajer investasi. Ini investor ini yang ada di gambar sebelahnya menyalurkan dana ke manajer investasi. Nah, manajer investasi akan membuat sebuah portofolio. Ya, portofolio. Portofolio investasi ada banyak. Ada yang namanya portofolio pasar uang, ada portofolio atau reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, dan lain-lain. Tapi intinya yang memikirkan untuk memilih aset A, B, C, D, E, F, G itu manajer investasinya. Investornya cukup tinggal menyerahkan dananya saja. Tentunya harus riset dulu ya, jangan percaya 100% gitu. Nah, nanti yang mengelola ini adalah CMI. Keuntungan dari portofolio ini ya, itu akan dibagikan ke investor secara proporsional sesuai dengan dana yang disetor atau biasanya disebut sebagai NAB per unit. NAB itu nilai aktiva bersih. Gitu. Ya, jadi ini relatif lebih mudah. Nah, kalau kita lihat di bagian yang kanan, gambar ilustrasi yang kanan, sini ada gambar investor. Ya. Jadi investor itu kalau dalam prakteknya, pada saat mau beli reksadana, kan dia mau beli yang ini kan, reksadana ini kan. Nah, dia punya dua cara. Dia langsung menghubungi manajer investasi. Manajer investasi itu perusahaan-perusahaan sekuritas ya. Perusahaan sekuritas, misal BNI Sekuritas, kemudian misal Manulife Asset Management, kemudian Schroeder, dan lain-lain. Ya, jadi bisa langsung ke sini, bisa menghubungi manajer investasi. Nanti kita ngomong, saya pengen beli reksadana ABCDE, saya pengen beli reksadana yang ini, nanti akan dibelikan. Ya. Dan dia udah punya portofolio yang dikelola. Gitu. Atau ya, investor bisa membeli reksadana melalui yang namanya APART. APART. Agen penjual efek reksadana. Ya, agen, lewat agen. Nah, zaman sekarang agen ini banyak banget. Banyak banget. Ya. Yang saya tahu dan yang saya pakai sampai sekarang itu yang dilakukan oleh Bibit. Jadi saya udah 3-4 tahunan punya reksadana dan saya belinya lewat agen. Ya. Keunggulannya lewat agen adalah dia lebih memfasilitasi investor retail. Jadi di beberapa manajer investasi yang besar,
itu kebutuhan dana minimal untuk pembelian reksadana itu ya lumayan gede. Ya ibaratnya 100.000 tuh nggak bisa lah kayak gitu. Padahal saya pengen menggunakan reksadana ini sebagai instrumen tabungan saya. Jadi saya nggak akan menyetor langsung dalam jumlah yang gede, tapi saya rutin dalam jumlah yang kecil. Ya. Jadi saya udah cukup lama memakai bibit ini karena saya bisa membeli dan bibit menyediakan. Ya. Jadi di agen ini biasanya dia udah melis ya, udah ngasih list MI apa aja ya, berbagai macam MI, berbagai macam MI, manajer investasi. Jadi di dalam aplikasi dia kita bisa melihat semua produk berbagai macam manajer investasi. Jadi saya tidak terikat dengan satu manajer investasi tertentu. Gitu. Kemudian oleh apart ini, ya, saya kan misal mengajukan perintah beli kan, saya udah pencet nih saya beli ini, nanti apart akan meneruskan ke manajer investasi. Nah, manajer investasi nanti yang akan mencatat ya penjualan yang terjadi kayak gitu. Jadi ini sebenarnya cuma agen aja. Kayak di tengah ini, ya, di tengah ini ada orang yang membantu kita untuk menghubungi manajer investasi. Tuh. Dan satu lagi kenapa saya pakai ini selain eh, kebutuhan dana yang disiapkan nggak terlalu gede, saya itu orang yang paling males dengan bertatap muka dengan orang lain. Apalagi kalau berurusan dengan hal-hal administratif. Jadi kalau harus ke bank, ngurus rekening, tulis ini, nulis itu, ketemu customer service itu saya nggak suka. Apalagi manajer investasi. Ya. Saya harus ketemu, kemudian ngisi aplikasi buat daftar dan lain-lain, saya nggak suka. Nah, aplikasi-aplikasi seperti ini, apart saat ini itu udah banyak yang berbasis digital. Jadi saya nggak perlu ketemu, saya bisa membuat uh, akun dari rumah, ya. Jadi itu memudahkan banget. Gitu ya. Itu salah satu manfaat yang saya peroleh. Kemudian berbagai macam jenis reksadana. Ada 4 sih umumnya ya, reksadana pasar uang, artinya ini portofolionya, ya, asetnya itu terdiri dari aset-aset pasar uang, ya. Sertifikat berjangka, ya. Sertifikat deposito berjangka itu biasanya tipenya TD. TD itu time deposit, deposito ya, ini deposito. Jadi saya bisa beli reksadana pasar uang yang isinya adalah deposito. Ya. Pak, kenapa nggak langsung ke bank terus bikin deposito? Ya, kan bisa. Nah, pada saat kita bank dan membuat deposito, salah satu hambatannya mungkin bagi sebagian orang itu adalah dana minimal sekali lagi. Ya, jadi deposito itu umumnya punya setoran minimal. Kalau 5 juta atau 10 juta gitu. Nggak bisa 100.000, nggak bisa. Kalau kita membelinya melalui reksadana, karena reksadana itu sekumpulan dana orang, ya, maka otomatis kita bisa membeli aset apapun karena kita menggunakan aset mutual fund ya, dana bersama. Jadi kita bisa nyetor 100.000 nggak masalah. Bahkan ada reksadana pasar uang yang eh, minimal pembelian itu 10.000. Walaupun secara hitung-hitungan nggak masuk, tapi kan mempertegas bahwa reksadana ini memudahkan orang yang memiliki keterbatasan dana. Tuh, dia. Kemudian reksadana pendapatan tetap, jadi manajer investasi itu akan membuat portofolio yang isinya adalah aset-aset yang memberikan pendapatan tetap, fixed income. Ada obligasinya macam-macam, ada obligasi pemerintah daerah, ada obligasi perusahaan, bisa juga ada deposito juga, dan lain-lain. Kemudian reksadana saham, berarti aset yang diberikan adalah aset-aset saham. Nah, misal MI-nya itu memilih 5 saham. Nah, sesuai kriteria tertentu yang sudah dipertimbangkan. Jadi kita bisa membeli 5 saham secara bersamaan dan menjadi portofolio kita.
Ya, dengan keuntungan satu, ini udah dipilihin, ya, udah dipilihkan, udah dianalisis oleh manajer investasi, kemudian kita bisa membeli dengan harga yang lebih fleksibel. Ya, sekali lagi ciri dari reksadana ya, ketersediaan dananya itu lebih fleksibel. Kemudian yang terakhir adalah campuran. Nah, campuran ini ya sama seperti namanya, bisa dicampur-campur. Ya, isinya bisa pasar uang, pendapatan tetap, dan saham jadi satu portofolio. Seperti itu. Reksadana ini saya rasa merupakan aset keuangan yang cukup menarik apabila kita punya keterbatasan waktu atau kita punya keterbatasan dana. Ya. Kalau kita nggak punya waktu untuk fokus kepada aset seperti saham, obligasi, dan lain-lain, kita bisa mengalihkan pengelolaan dana kita ke reksadana. Ya, jadi ini sebuah opsi yang baik bagi investor yang memiliki karakteristik yang macam-macam kan. Kalau cuma satu aja aset yang bisa diakses kan nanti repot. Dengan menyediakan berbagai macam akses ke instrumen keuangan, maka bisa mendorong peningkatan atau minat investor untuk melakukan investasi. Itu saja diskusi kita atau perkuliahan kita atau materi yang saya sampaikan di sesi ini. Silakan sekali lagi kalau ada pertanyaan bisa dilontarkan ke grup atau bisa ditanyakan pada saat review sesi review sebelum tes. Terima kasih semuanya.